Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, all praise to Allah, the Lord of the world, the Master of the day after, the King of the kings, the creator of anything in this universe. He has no partners, no one and only Him. Peace and salutation to our Prophet Muhammad, who has bring us from the light, from the darkness to the lightness until the end. Good morning, afternoon, evening, Mr. Dai. Let me introduce myself. My name is Helpian Fauzi. I'm from the Conversion Energy System, Class 01. And here I would like to explain my final exam paper. Okay, so because of this exam is fully conducted in Indonesian, I would like to have a permission from you to speak in Bahasa from now on. Baik, uh, jadi final exam kali ini adalah terkait dengan engineering case study atau project yang telah kita buat dan akan menggunakan DAI5 dan 33 kriteria untuk menilai. Adapun case study atau project yang telah saya buat yaitu memiliki judul terkait dengan implementasi sistem pneumatik pada solusi CAES atau Compression and Air Energy System untuk media penyimpanan energi pada pembangkit energi baru dan terbarukan. Nah, adapun pada awal pengerjaan kita terlebih dahulu harus mentranslate DII5 terlebih dahulu. Jadi sebenarnya apa sih DII5 Problem Solving Framework itu? Jadi DII5 adalah singkatan dari Deep Awareness of I yang terdiri atas intention, initial thinking, idealization, dan instruction. Nah, DII5 ini adalah kerangka kerja berbasis kesadaran yang terstruktur pada 5 langkah. Langkah pertama adalah Deep Awareness of I. Nah, pada langkah ini kita harus menekankan kesadaran individu terhadap tujuan ilahi, yaitu mengenal dan mengakui Tuhan. Ini adalah keputusan mendasar untuk menyelaraskan seluruh proses dengan kehendak Sang Pencipta. Yang kedua ada niat atau intention. Niat adalah kekuatan yang menggerakkan proses ini. Langkah ini berasal dari hati yang bertindak sebagai penggerak kerangka berpikir. Niat memastikan bahwa setiap langkah dalam penyelesaian masalah selaras dengan tujuan. Selanjutnya ada pemikiran awal atau initial thinking about the problem. Pada langkah ini mencakup analisis menyeluruh dan pemahaman mendalam tentang sifat masalah serta penyebab utamanya. Selanjutnya ada idealisasi atau idealization. Langkah ini mencakup pemodelan masalah teknis dan spiritual dengan memastikan metode yang digunakan realistis dan dapat diterapkan, serta menyelesaikan masalah dengan niat yang telah ditetapkan sebelumnya. Idealisasi berfungsi untuk mengintegrasikan metode teknis dan spiritual untuk menerapkan solusi dengan kesadaran mendalam tentang niat dan lapisan dasar dari kerangka berpikir sadar. Selanjutnya ada set instruksi atau instructions set. Tahap ini mencakup prosedur, langkah-langkah, dan metode iteratif untuk mengimplementasi solusi dengan niat yang berfokus pada kesadaran spiritual dan tujuan ilahi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki kepada 33 kriteria. Nah, pada bagian pertama atau Deep Awareness of Life terdapat beberapa kriteria. Yang pertama ada Consciousness of Purpose. Jadi solusi CAES atau Compression Air Energy System ini sebagai media penyimpanan energi baru terbarukan dirancang dengan kesadaran bahwa energi adalah anugerah Sang Pencipta yang harus dimanfaatkan dengan bijak. Yang kedua ada self-awareness. Penelitian ini mengakui bias pribadi dan keterbatasan manusia dalam analisis dan pengambilan keputusan. Ini ada ethical considerations. Pendekatan ini mempertimbangkan dampak moral dan etis terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, selanjutnya ada integration of CCIT atau cara cepat ingat Tuhan. Di sini selalu mengingat pencipta melalui apresiasi dalam bentuk syukur atas hukum alam yang memungkinkan operasi dari compression air energy system. Yang kelima ada critical reflection. Di sini merefleksikan kontribusi solusi compression air energy system dalam pengurangan emisi karbon global. Ini ada continuum of awareness. Nah, pada kriteria ini menjaga kesadaran holistik tentang bagaimana sistem pneumatik berintegrasi dengan sistem energi yang lebih luas. Pada bagian 2 ini, pada bagian intention. Selanjutnya ada nomor 7, yaitu clarity of intent. Bertujuan untuk merancang CAES yang mendukung
energi terbarukan dengan penggunaan ekologi minimal. Yang kedelapan, alignment of objectives. Sini menetapkan tujuan yang sesuai dengan prinsip energi berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Kemudian, relevance of intent, memastikan sistem CIES relevan dengan kebutuhan penyimpanan energi saat ini. 10. Sustainability focus, berfokus pada skalabilitas jangka panjang dan dampak lingkungan yang rendah karena mendukung keberlanjutan energi baru dan terbarukan. 11. Fokus on quality, mengutamakan daya tahan dan efisiensi dalam sistem CIES pneumatik. Lanjut ke bagian 3, yaitu initial thinking about the problem. Yaitu nomor 12, problem understanding. Jadi salah satu masalah utama dalam sistem CIES adalah kehilangan energi akibat panas yang dihasilkan selama proses kompresi udara. Nah, hukum kedua termodinamika menjelaskan bahwa panas selalu berpindah dari suhu tinggi ke rendah, sehingga pengaturan suhu menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi sistem. Kriteria selanjutnya adalah stakeholder awareness, yang berisi mempertimbangkan dampak lingkungan dari emisi karbon yang dapat ditekan dengan memanfaatkan CIES, serta memahami kebutuhan pengguna akhir akan energi listrik yang stabil. Selanjutnya ada 14, kriteria 14 ada contextual analysis. Dalam pengoperasian sistem CIES, tekanan dan volume udara terkompresi dihitung menggunakan rumus kerja gas. Jadi rumusnya itu W sama dengan integral dari PdV. Untuk proses isentropik atau adiabatik reversible, rumusnya menjadi W sama dengan P1 per P1 per gamma min 1 dikali dengan P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma dikurangi 1. Nah, dengan gamma adalah rasio panas spesifik, P1 tekanan dan volume awal, P2 adalah tekanan. Oke, kriteria selanjutnya adalah root cause analysis. Berisi menjawab kebutuhan penyimpanan energi yang andal, berskala besar, dan hemat biaya. Ke-18, relevance of analysis, membumikan analisis dalam aplikasi nyata CIES untuk transisi energi. Dan 17, use of data and evidence. Jadi data and evidence-nya yang pertama efisiensi thermal CIES konvensional berkisar antara 40% hingga 50% tergantung pada desain proses regenerasi panas, akan tetapi pada sistem yang lebih advance, efisiensi thermal dapat mencapai pada kisaran 70% sampai 80%. Data yang kedua adalah ketersediaan formasi geologi yang sesuai untuk bawah tanah yang diperlukan untuk CIES diperkirakan hanya ada sekitar 20-30% di wilayah dunia. Kita lanjut memasuki bagian keempat, yaitu idealization. Kriteria pertama di sini atau nomor 18 adalah assumption clarity. Asumsinya pertama ada asumsi ketersediaan lokasi geologis yang cocok untuk penyimpanan udara terkompresi. Yang kedua, asumsi aliran udara yang stabil melalui sistem kontrol yang mampu menjaga aliran udara yang stabil selama proses kompresi dan ekspansi berjalan. Dan asumsi konsistensi termodinamika yang baik agar tidak ada kehilangan energi yang signifikan. Kriteria 19 adalah creativity and innovation. Jadi pada ide ini mengintegrasikan sistem regenerasi panas untuk menangkap dan menggunakan kembali panas dari proses kompresi, dikenal sebagai CIES adiabatik, sehingga meningkatkan efisiensi energi. Oke, selanjutnya kriteria nomor 20 adalah physical realism. Jadi menggunakan prinsip hukum Pascal untuk sistem pneumatik, yang mana hukum Pascal itu memiliki formula atau rumus, yaitu P1 dikali A1 sama dengan P2 kali A2. Nah, memastikan asumsi sesuai dengan prinsip termodinamika dan teknik. Kriteria nomor 21 adalah alignment with intent. Model ideal compression air energy system dirancang untuk mendukung tujuan keberlanjutan energi dan efisiensi sumber daya yang lebih baik. Nomor 22 atau kriteria 22 adalah scalability and adaptability. Memastikan sistem compressed air energy system dapat diimplementasikan dalam skala besar dengan menghitung kapasitas tangki penyimpanan udara menggunakan rumus P sama dengan M RT per T. Ini rumus gas ideal. Kemudian nomor 23, kriteria 23 adalah simplicity and elegance. Solusi yang diusulkan bersifat sederhana, efisien, dan efektif dalam menyelesaikan masalah kompleks tanpa menambah kompleksitas teknis. Nah,
Nah, lanjut ke bagian terakhir yaitu instruction set. Di sini terdiri atas beberapa poin. Poin pertama di sini atau nomor 24 yaitu clarity of steps. Nah, setiap langkah solusi dijelaskan secara logis mulai dari kompresi udara hingga pelepasan energi melalui turbin. Kriteria nomor 25 adalah comprehensiveness, yaitu solusi mencakup semua aspek penyimpanan energi mulai dari desain teknis hingga implementasi operasional. uh, Kriteria nomor 26 ada physical interpretation atau interpretasi fisik menjelaskan bagaimana tekanan udara menguru, memengaruhi efisiensi sistem selama proses kompresi dan ekspansi. Kriteria 27 adalah error minimization. Nah, pada ide ini prosedur diterapkan untuk mengurangi kehilangan energi dan mencegah kegagalan sistem selama operasi. Kriteria nomor 28 ada verification and validation. Jadi hasil simulasi diverifikasi dengan data eksperimental untuk memastikan keandalan solusi yang diusulkan. Nomor 29, iterative approach. Jadi pendekatan iteratif memungkinkan penyesuaian dan penyempurnaan desain berdasarkan kembali hasil simulasi. Kriteria 30 ada sustainability integration. Praktik keberlanjutan diterapkan dengan meminimalkan dampak lingkungan dan mendukung penggunaan energi terbarukan. Jadi sangat mendukung sustainability development goals. Nomor 31 ada communication effectiveness. Instruksi disajikan dalam format yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Nomor 3, kriteria 32 adalah alignment with the DAI5 framework. Jadi solusi ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip DAI5 termasuk kesadaran spiritual dan keberlanjutan. Dan terakhir, kriteria terakhir atau nomor 33 adalah documentation quality. Dokumentasi disusun secara profesional, mencakup data teknis, simulasi, dan analisis hasil dalam makalah atau tugas besar yang telah dibuat. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan terkait dengan tugas akhir UAS mata kuliah sistem konversi energi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.